Pengacara Rasman Arif Nasution menepati janjinya untuk membesuk Nikita Mirzani di Rutan Polda Metro Jaya pada Senin 17 Maret 2025. Kunjungan Rasman itu diketahui memang bertepatan dengan hari ulang tahun Nikita Mirzani yang ke-39. Namun, niat hati ingin membawakan makanan sebagai bentuk hadiah sekaligus tanda persahabatan. Kunjungan Rasman justru ditolak mentah-mentah oleh Nikita Mirzani. Rasman sendiri mengaku tak kecewa, namun ia berharap Nikita Mirzani dapat membuka peluang untuk dirinya berkomunikasi dengan Nikita Mirzani. Pasalnya, terdapat beberapa hal penting yang ingin Rasman sampaikan kepada Nikita berkaitan dengan kasus mafia skincare. Untuk mengetahui hal penting atau rahasia yang ingin disampaikan Rasman, maka inilah 5 rahasia yang disampaikan Rasman kepada Nikita Mirzani usai kunjungan besuknya ditolak. Upaya Rasman mengunjungi Nikita Mirzani di Rutan Polda Metro Jaya tampaknya belum membuahkan hasil. Ya, pasalnya saat menyambangi Polda Metro Jaya untuk menjenguk Nikita Mirzani sekaligus membawakan buah tangan untuk Nikita Mirzani, kehadiran Rasman justru ditolak lantaran Nikita Mirzani tak ingin bertemu Rasman. Meski merasa tak kecewa, Rasman selepas keluar dari gedung rutan menyampaikan harapannya agar Nikita Mirzani membuka ruang komunikasi lantaran ia ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait mafia skincare yang sempat Nikita Mirzani bongkar. Lantas, seperti apa Rasman menanggapi penolakan Nikita Mirzani? Dan apa sebenarnya niat Rasman tetap ingin bertemu Nikita Mirzani padahal keduanya masih berseteru di lain kasus? Kemudian NM tadi diberitahu ke dalam dan juga kepada penjaga bahwa hari ini dia tidak menerima siapapun kecuali keluarganya. Saya tanya tadi, apakah Dr. Oki juga tidak dikasih masuk hari ini? Kan saya tanya tadi, kata penjaganya tidak. Artinya bahwa menurut saya di hari yang harusnya dia bergembira begini, hari ulang tahun dia walaupun dia sedang mendekam di dalam tahanan, siogianya menurut saya NM membuka ruang supaya dia bisa lebih semangat dan orang-orang yang memberikan dukungan seperti ini menurut saya penting untuk membuat semangat bagi hidup dia karena saya yakin hati dia pasti hancur di posisi sekarang. NM, maka saya ada membawa sedikit oleh-oleh untuk bisa dicicipi oleh NM. Saya bawa dan mudah-mudahan dia berkenan. Ini bukan kek ulta, tapi paling tidak untuk dia bisa nikmati di sana. Sebagai tanda persahabatan dari saya dan saya katakan sekali lagi niat saya ingin membongkar ya dugaan praktek mafia skincare. Rasanya tidak adil kalau hanya dialamatkan kepada NM sendiri dan atau Ma'is. Buntut kunjungannya ditolak, Rasman akhirnya menyampaikan hal penting yang semula ingin ia sampaikan kepada Nikita Mirzani ke hadapan publik. Ya, di hadapan publik, Rasman akhirnya menyampaikan jika dirinya sengaja memancing suatu aksi agar pelaku yang terlibat dalam sindikat mafia skincare merasa ketar-ketir. Rasman menyebut usai dirinya secara terang-terangan siap membantu Nikita Mirzani, terdapat salah satu pihak yang ia sebut Dr. O terlihat ketakutan. Lantas seperti apa aksi pancingan yang Rasman lakukan dan siapakah pihak yang dimaksud oleh Rasman? Saya ingin membuka tabir ruang-ruang gelap yang diduga melibatkan banyak orang dan semakin kesini semakin hari makin kelihatan. Tadi pagi ada di situ juga yang menyebut-nyebut Dr. L, ya ada yang menyebut juga dengan Dr. O. Ada juga Dr. A. Nah, ini tidak bisa dibiarkan. Jadi saya juga sebetulnya kemarin mancing bagaimana kalau kelihatan kita akan berkomunikasi dengan NM, langsung tuh kelihatan Dr. O itu ketakutan datang dan hampir tiap hari ketemu. Nah, lalu kemudian pesan saya NM, ya, saya kemarin berbicara untuk membuka ruang bagi kamu agar kamu bisa lebih leluasa menjelaskan peran-peran siapapun.
Dan saya sudah lihat ada dokter yang hampir tiap hari seperti ketakutan sehingga mendatangi. Nah, ini membuktikan bahwa ada dugaan semakin kuat bahwa ada peran-peran orang lain di sini. Dan saya di depan kalian saya katakan saya tidak akan berhenti ya untuk menelusuri siapapun yang terlibat di dalam kasus ini. Salah satu hal penting yang Rasman juga ingin sampaikan kepada Nikita Mirzani ialah sebenarnya ia diam-diam telah mengusut kasus mafia skincare. Meski belum memiliki kunci untuk memberantas kasus tersebut, Rasman menyatakan jika dirinya akan terus mengusut hingga sindikat mafia skincare tersebut terbongkar ke hadapan publik. Lantas, langkah apa saja yang secara diam-diam telah Rasman lakukan dan apa yang membuatnya mendadak melunak? Padahal diketahui ia dan Nikita Mirzani masih menjadi seteru. Jadi NM, kamu harus bersuara dan saya juga akan mencari tahu di luaran. Saya tegaskan, saya Razman Arif akan mencari tahu dan membantu pihak penyidik untuk membongkar dugaan mafia skincare. Dan saya minta Pak DPR jangan hanya berhenti pada komisi yang menangani ini dan menyerahkan kepada BP POM. Saya curiga BP POM tidak cukup tangguh menghadapi ini. Karena itu perlu dibentuk satu tim Satgas. Itu maksud saya. Atau panja oleh DPR, Satgas oleh kepolisian untuk membongkar jaringan ini. Karena pemilik klinik kecantikan ini banyak yang flexing. Ya, menunjukkan bahwa dia orang-orang yang berduit. Sementara mereka tidak memikirkan akibat buruk oleh masyarakat. Saya melunak karena saya ingin dia membuka ruang bagi yang lain agar yang lain diproses. Tapi dalam urusan kasus saya, lanjut kan? Saya sudah beritahu. Lanjut. Dan nanti saya akan umumkan dalam waktu dekat ya proses hukum dari saya. Naik sidik dan sekaligus gelar periksa saya lalu kemudian untuk tersangka. Saya akan info kepada kalian. Masalah nanti akan ada perdamaian antara saya dengan dia, itu biar proses hukum yang akan berjalan. Tapi yang pasti kasus ini harus diusut. Saya bukan mau mencari simpati dari seorang NM, tak penting. Saya hanya ingin kasus ini dibuka dan jangan berhenti pada NM. Usai mengusut kasus mafia skincare, Rasman menduga jika banyak pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut. Bahkan alasan mereka terlibat jaringan sindikat mafia skincare pun diduga karena persaingan bisnis. Yang mana diketahui, belakangan kemarin tanah air memang tengah digandrungi oleh brand skincare baru. Rasman menambahkan alasannya menyebut demikian bukanlah lantaran dendam kepada siapapun. Ia hanya ingin netral terhadap kasus yang ada. Lantas, seperti apa dugaan Rasman terkait persaingan bisnis tersebut? Saya katakan bahwa beberapa waktu yang lalu saya menangani mereka yang banyak pemilik klinik kecantikan ini. Saya sudah menduga bahwa ini ada persaingan di antara mereka. Bayangkan, termasuk istri saya, termasuk anak-anak saya, sudah sempat menggunakan skincare ini. Saya nggak tahu itu efeknya apa. Bahkan kemarin di DPR RI saya lihat ada seorang pengguna yang sampai terganggu kehamilannya. Ini siapa yang bertanggung jawab? Saya menduga tidak berhenti pada seorang NM. Saya menduga ada tangan-tangan lain. Dan orang-orang yang ribut itu, dua grup ini, grup A, grup B, mungkin ada grup lain. Ini harus diproses semuanya. Nggak bisa berhenti dari situ. Itu yang maksud saya. Saya bukan senang. Misalnya ada laporan RG terus dia jadi tersangka ditahan. Enggak. Saya juga minta RG diproses. Supaya ada apa di balik ini semua. Lalu ada orang nggak yang sudah stop sebelumnya kepada NM atau tidak? Lalu bagaimana dengan Daviena? Ya, bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan klinik kecantikan di daerah? Itu juga harus diusut semuanya gitu. Jadi ini kepentingan kita bersama dan demi masyarakat Indonesia. Agar tidak ada yang menjadi korban dari perilaku. Mereka itu menunjukkan kekayaan semua. Sementara rakyat menderita begini, salah, malpraktik dan lain sebagainya. Ini tidak boleh dibiarkan. Sebagai praktisi hukum, Rasman melihat dalam kasus mafia skincare yang juga masih melibatkan Nikita Mirzani yang kini terjerat dalam kasus dugaan pemerasan Reza Gladys, si pengusaha skincare, Nikita Mirzani belum tentu menjadi pelaku utama dalam kasus tersebut. Terlebih, belum semua pihak diperiksa oleh kepolisian.
Maka dari itu, Rasman berpandangan dalam kasus tersebut nantinya dapat dilakukan upaya hukum luar biasa. Lantaran kasus penting tersebut tidak dapat ditoleransi dengan hanya sepatah kata maaf. Lantas, seperti apa saran dan pandangan dari Rasman? Ingat, orang yang sudah pernah memberikan sesuatu misalnya kepada NM di luar Reza Gladys, itu juga harus diproses. Orang yang sedang membangun komunikasi dengan angka-angka yang katanya 15M, itu juga harus diproses. Kemudian ada seorang pemilik klinik kecantikan berinisial SS meminta maaf kepada publik bahwa dia mengaku telah melakukan overclaim, menjual overclaim. Perbuatan itu tidak akan menghilangkan dengan permintaan maaf perbuatan pidana itu. Karena itu bukan masalah delik aduan, itu pengaduan pidana umum yang secara umum dapat diproses dalam konteks hukum, karena itu membahayakan masyarakat. Jadi kasus-kasus seperti ini tidak boleh diselesaikan hanya dengan meminta maaf. Kadang-kadang yang harus delik aduan pun, tapi kalau itu ya menimbulkan efek yang luar biasa, atensi publik, dapat dilakukan upaya hukum luar biasa di situ. Ya, misalnya dengan menelusuri apa sih sebenarnya yang terjadi di kasus ini? Awalnya siapa yang membuka tabir ini? Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.